Bab 491 Panen yang Bagus. Setelah Lin Yu memasuki apa yang disebut gudang rahasia nomor 1, dia menemukan bahwa ruang di dalamnya sangat besar, setidaknya 20 atau 30 meter persegi, dan tinggi lantainya 4 atau 5 meter dibangun dari sepotong logam. Tidak ada celah sama sekali, tapi di gudang rahasia yang begitu besar, hanya ada beberapa lemari kaca, dan lemari itu sepertinya berisi beberapa buku dan sejenisnya. Lin Yu berjalan ke lemari kaca dengan wajah curiga. Ketika dia melihat sekretaris berdiri di lemari kaca, matanya melebar dan dia tertegun. Pasalnya, hal pertama yang menarik perhatiannya di lemari kaca adalah sebuah buku kuno dengan kertas berwarna kekuningan hingga hitam. Sampul buku kuno itu compang camping, namun tulisan di sampulnya memang sangat mencolok. 3 kata. Lin Yu tiba-tiba bersemangat. Buku kuno ini adalah buku kuno yang telah lama hilang untuk mengenang nenek moyangnya. Konon mencatat apa yang dilihat dan didengar oleh seorang ahli bernama Yun San Xianren ketika dia berkeliling dunia secara anekdot. Buku ini memiliki judul, Buku Indah yang dapat melihat segala sesuatu di dunia. Konon buku tersebut tidak hanya mencatat banyak kisah fantastis dan menawan, tetapi juga mencatat banyak tempat di mana harta karun disembunyikan, banyak gua, surga dan tempat-tempat diberkati yang tidak diketahui oleh umat manusia. Meskipun buku ini disebut sebagai buku aneh pada saat itu, namun dalam masyarakat saat ini, buku ini tidak begitu ajaib. Lagi pula, banyak hal aneh yang dapat dijelaskan oleh sains, dan banyak yang disebut surga telah ditemukan atau telah ditemukan dunia telah berubah. Saya tidak tahu apakah itu ada atau tidak. Namun, mendapatkan buku yang luar biasa ini dan membacanya akan tetap membuka mata Anda dan menumbangkan pemahaman Anda tentang dunia. Lin Yu tidak pernah menyangka bahwa buku kuno hilang yang selalu ingin ditemukan oleh nenek moyangnya akan muncul di sini. Yang lebih mengejutkannya adalah apa yang terjadi selanjutnya. Ia melihat bahwa rak buku ini tidak hanya berisi buku kuno tersebut, tetapi juga banyak buku kuno yang sepertinya seumuran dengan buku kuno tersebut, atau bahkan lebih tua dari buku kuno tersebut. Dilihat dari judulnya saja, setiap buku adalah buku yang luar biasa, mencakup segala hal mulai dari harta karun langka, resep pengobatan rahasia, teknik metafisika hingga astronomi, geografi, dan segala hal di dunia. Banyak dari buku-buku tersebut yang tercatat dalam ingatan nenek moyangnya, namun ada juga beberapa buku yang hanya tersimpan sebagian dalam ingatan nenek moyangnya. Tentunya nenek moyangnya hanya membaca sebagian dari buku-buku tersebut. Nenek moyangnya sudah mencari banyak buku, namun karena tersebar di seluruh dunia, tidak ada jejaknya sama sekali. Namun yang tidak saya duga adalah gudang rahasia ini sebenarnya berisi salinan lengkap dari buku-buku tersebut. Sekalipun beberapa di antaranya tidak memiliki salinan lengkap, sebagian besar masih ada. Hal ini menunjukkan bahwa negara tersebut telah mulai mencari buku-buku kuno tersebut sejak lama, serta mengumpulkan dan mengelolanya. Lin Yu membelai lemari kaca ini dengan sedikit gemetar, merasa sangat bersemangat. Jika dia bisa membaca semua buku ini, keterampilan medis dan mistiknya mungkin akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Terutama beberapa teknik mental mistik dan metode kultivasi yang hilang. Jika dia menguasai semuanya, dia pasti tidak akan kalah bahkan melawan Ling Xiao, yang memiliki tubuh murni tertinggi. Baru pada saat itulah dia akhirnya mengerti apa yang baru saja dikatakan komisaris politik Qian. Setelah melihat begitu banyak buku rahasia sekte Qi, gelang ini memang layak untuk dipakai. Bahkan jika Anda memintanya untuk memakai yang lain di tangan kirinya untuk dijadikan sepasang, dia akan dengan senang hati menyetujuinya. Dan ketua nomor 3 tidak berbohong kepadanya. Jika ada begitu banyak buku aneh dan buku klasik hebat yang bisa dibaca dan dipelajari oleh seseorang yang memiliki motif tersembunyi dan mengetahui seni mistik, itu pasti akan membawa bencana bagi dunia. Belum lagi Lin Yu atau bahkan Dewa Perang Siang nantian, bahkan dengan bantuan seluruh badan intelijen militer, saya khawatir tidak ada yang bisa kita lakukan untuk melawannya. Lagi pula, hampir seluruh esensi budaya Tiongkok selama 5.000 tahun sudah ada di sini. Pantas saja orang-orang di Departemen Intelijen Militer sangat berhati-hati. Mayor He, Anda punya waktu 1 jam untuk memeriksa buku-buku di sini, tetapi ketika Anda pergi, Anda hanya dapat membawa 3 buku. Komisaris politik Qian, yang berdiri di pintu gudang rahasia,
melirik arloji di dalam tangannya dan mengingatkan Lin Yu berkata, kepala suku berkata, saya ingat ada buku tentang tubuh murni tertinggi di dalamnya. Saya tidak tahu di mana itu. Anda bisa mencarinya sendiri. Lin Yu tampak sangat gembira ketika dia mendengar ini, yang membuatnya ketika dia masuk dan melihatnya sekali, dia sangat puas. Dia benar-benar tidak menyangka bisa mengeluarkan 3 buku. Ini bisa dianggap sebagai menghasilkan banyak uang. Dia bahkan harus berterima kasih kepada Ling Xiao. Jika Ling Xiao tidak menguasai tubuh murni tertinggi, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memasuki tempat ini. Lin Yu melihat sepasang sarung tangan khusus diletakkan di setiap lemari kaca. Dia segera mengambil sarung tangan itu dan dengan hati-hati meletakkannya di tangannya. Kemudian dia membuka lemari kaca itu dengan sangat hati-hati dan mulai membaca buku satu demi satu. Lin Yu berseru ketika melihat isi buku tersebut. Banyak kenangan nenek moyangnya yang tidak sempurna dapat disempurnakan dalam buku-buku tersebut. Namun, buku-buku di dalamnya hanya dapat dikatakan telah mengumpulkan sebagian besar buku klasik Tiongkok. Tidak dapat dikatakan bahwa semua buku aneh telah dikumpulkan. Lin Yu mencoba mencari buku tentang akupuntur Bodhidharma yang diberikan Tuan Song kepadanya sambil berpikir jika Anda ingin mengetahui rahasia jarum ke-6, tidak ada apapun di sini. Hanya ada satu buku kuno yang menjelaskan teknik akupuntur Bodhidharma, dan buku itu memang ada di tangan Tuan Song. Mayor He, ini sudah larut, masih ada 10 menit lagi. Komisaris politik Qian di luar pintu mengingatkan Lin Yu lagi. Lin Yu tidak menyangka waktu akan berlalu begitu cepat tanpa menyadarinya. Dia baru membaca total 3 atau 5 buku, dan 1 jam hampir berakhir. Bagaimana dengan itu? Komisaris politik Qian, saya harus mempelajari beberapa hal dengan hati-hati. Bisakah saya tidak pergi hari ini? Lin Yu mau tidak mau bertanya padanya. Bisa melihat begitu banyak buku aneh dan klasik yang mengejutkannya, bahkan jika dia diizinkan tinggal di sini, dia tidak akan keberatan sedikit pun. Lagi pula, dia telah mempelajari buku akupuntur Bodhidharma selama 1 atau 2 bulan. Jika dia ingin mempelajari semua buku tersebut secara menyeluruh, mungkin akan memakan waktu lama. Ini tidak akan berhasil. Komisaris politik Qian tersenyum tak berdaya. Tuan He ini penuh permusuhan ketika dia diminta untuk datang pada awalnya dengan pesanan. Cepat, temukan buku yang kamu butuhkan dan ayo kembali. Lin Yu menghela nafas sedikit kecewa ketika mendengar ini, dan kemudian melihat dengan cermat buku-buku di konter dan menemukan bahwa memang ada catatan tentang budidaya. Dari tubuh murni tertinggi, dia segera mengeluarkan buku tentang metode, tetapi untuk mengambil buku ini, dia secara alami perlu membawa buku aneh lainnya dengan harta karun surga, material dan bumi, yang sekarang menempati 2 dari 3 kuota. Lin Yu merasa hatinya berdarah, dan dia dengan hati-hati memeriksa buku-buku lain di lemari, ingin memanfaatkan kuota terakhir dan memilih buku yang paling dia butuhkan. Namun dia membacanya dengan cermat dan menemukan setidaknya ada 10 buku di dalamnya, semuanya dia butuhkan dan paling dia minati. Komisaris Qian, bolehkah saya mendapatkan 1 salinan lagi? Dapatkan 1 saja. Lin Yu berteriak kepada Komisaris Qian di luar pintu sambil memohon. Komisaris politik. Qian tersenyum tak berdaya dan berkata, Tuan He, saya benar-benar tidak dapat mengambil keputusan mengenai hal ini. Jika Anda benar-benar ingin membacanya, maka Anda dapat melamar sendiri kepada ketua ketika saatnya tiba. Tahu ada buku di dalamnya, dia tidak tahu apa buku itu, mau tak mau aku merasa curiga. Dia juga ingin masuk dan membacanya, tetapi dia tidak memiliki kualifikasi sama sekali. Faktanya, meskipun dia diizinkan untuk membacanya, dia tidak akan dapat memahami isi yang tidak jelas itu sama sekali. Baiklah, Mayor He, waktunya telah tiba. Silakan keluar. Komisaris politik Qian melirik arlojinya dan berkata dengan suara rendah, yang jelas berisi isyarat perintah. Ah, oke. Lin Yu segera menyetujuinya, lalu mengambil sebuah buku berjudul, Esensi 3 Misteri. 3 misteri mengacu pada buku-buku metafisika yang sangat terkenal, Laozi, Zhuangzi, dan Kitab Perubahan. Sesuai dengan namanya, buku Esensi 3 Misteri, ini memuat intisari ketiganya buku, di. Segera setelah Lin Yu keluar, 2 tentara berlari mendekat.
Salah satu dari mereka dengan hati-hati mengambil 3 buku di tangannya, dan kemudian dengan hati-hati membungkusnya dengan kertas minyak khusus, sementara tentara lainnya menggunakan instrumen presisi untuk dia digeledah dengan hati-hati untuk mencegahnya dari mengeluarkan semua buku lainnya. Setelah pemeriksaan selesai, mereka mengembalikan ketiga buku itu kepada Lin Yu, menandakan bahwa dia boleh pergi. Mayor He, apakah panen kali ini bagus? Komisaris politik Qian memandang Lin Yu sambil tersenyum dan berkata, bukan hanya oke, ini panen yang bagus. Lin Yu berkata dengan gembira, Komisaris politik Qian, setelah saya selesai membaca ketiga buku ini, bolehkah saya mengembalikan ketiga buku ini dan meminjamnya lagi? Pasti tidak mungkin. Komisaris politik Qian menggelengkan kepalanya tanpa daya, apakah menurutmu ini perpustakaan? Biar ku beritahu, setiap buku di sini sangat berharga, Anda harus melaporkannya selangkah demi selangkah dan mendapat persetujuan dari Ketua No. 3, Ketua nomor 2, dan Ketua No. 1. Jadi Mayor He, jika Anda dapat mengambil ketiga buku ini, Anda sudah apa pengecualian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Benarkah? Lin Yu terkejut, dan dia tidak bisa menahan perasaan puas diri. Ketidakbahagiaan sebelumnya telah terhapus. Jadi, apakah gelang ini layak dipakai sekarang? Komisaris politik Qian berkata sambil tersenyum. Itu sepadan, itu sepadan. Lin Yu berkata dengan gembira, bagaimana kalau aku memakai satu lagi dan biarkan aku meminjam 3 buku lagi? Menurutmu begitu? Pergi. Lin Yu mengikutinya keluar, tetapi secara tidak sengaja melihat ke belakang dan melirik kedua pintu gudang perak yang identik di sebelah gudang rahasia No. 1. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, Komisaris Qian, 2 lainnya harus disebut rahasia gudang nomor 2 dan gudang rahasia nomor 3. Ya, Komisaris politik Qian mengangguk. Lalu apa yang ada di gudang rahasia nomor 2 dan gudang rahasia No. 3? Lin Yu tiba-tiba menjadi tertarik. Isi di gudang rahasia nomor 2 dan gudang rahasia nomor 3 sangat mengejutkan. Oke. Bab 492 Masalah internal dan eksternal, halaman setengah. Maaf. Aku tidak bisa memberitahumu. Komisaris politik Qian kembali menatapnya dan tersenyum licik, 3 gudang rahasia. Meskipun belum kali ini karena sekelompok orang di atas sedang mengadakan pertemuan terkait Jepang, bukan gilirannya untuk menjatuhkan Lin Yu. Ketika dia mengatakan ini, Lin Yu menjadi semakin penasaran dengan isi gudang rahasia tersebut, dan mau tidak mau bertanya, kalau begitu, apakah saya akan memiliki kesempatan untuk pergi ke 2 gudang rahasia ini dan melihatnya? Atas penampilanmu. Ayo, Komisaris politik Qian berkata sambil tersenyum, Departemen Intelijen Militer adalah tempat di mana penghargaan didasarkan pada prestasi. Jika Anda telah mencapai prestasi luar biasa, mungkin kepala suku akan mengizinkan Anda masuk. Lin Yu mengangguk, merasa sangat berharap. Saya harap suatu hari nanti saya bisa pergi dan melihat apa yang ada di dalamnya. Setelah Lin Yu mengikuti komisaris politik Qian keluar, dia tidak naik ke atas lagi dan berjalan ke tempat istirahat di sebelah aula, bersiap untuk membaca buku sambil menunggu Han Bing. Sebelum komisaris politik Qian naik ke atas, dia meminta seseorang untuk membawakan Lin Yu segelas air. Pada saat yang sama, dia tidak melupakan Qian Dingzuan dan memberitahu Lin Yu, Mayor He, ketiga buku ini hanya dapat dibaca sendiri dan tidak dapat dilihat oleh siapapun. Termasuk Kolonel Han, dan Anda harus mengembalikan buku-buku ini setelah beberapa saat. Saya tahu, saya tahu. Lin Yu mengangguk berulang kali dan menjawab dengan tergesa-gesa. Dia sendiri tidak bisa cukup membacanya, jadi bagaimana dia bisa rela memberikannya kepada orang lain. Kemudian Lin Yu dengan hati-hati mengeluarkan buku itu dan membacanya. Isi dalam buku-buku ini tidak jelas dan sulit dipahami, dan hampir 1 atau 2 kalimat berisi banyak sekali informasi. Lin Yu memahaminya ketika mencoba mencari tahu, tanpa merasa bosan sama sekali, dan lebih dari 1 jam berlalu sebelum dia mengetahuinya. Han Bing baru saja turun dari lantai atas saat ini. Dia mengerutkan kening dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Ketika dia melihat ekspresi Lin Yu kembali normal, dia datang dan meminta maaf, saya datang terlambat. Belum terlambat. Lin Yu terpesona oleh buku itu dan menutupnya dengan hati-hati.
Memikirkan isi buku itu, hatinya masih dipenuhi dengan kegembiraan. Sayang, buku-buku ini hanyalah harta karun. Setelah dia selesai membacanya, dia harus menemukan cara untuk meminjam beberapa buku lain dari gudang rahasia nomor 1. Kenapa kamu begitu bahagia? Kemana komisaris politik Qian membawamu barusan? Melihat ekspresi bersemangat Lin Yu, Han Bing mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, bawa aku ke perpustakaan kantor intelijen militer dan pinjamkan aku 3 buku. Lin Yu melambaikan 3 buku di tangannya padanya dengan bangga. Buku, Han Bing bertanya-tanya. Dia belum pernah mendengar tentang perpustakaan di kantor intelijen militer. Ya, sebuah buku yang dapat mematahkan kekuatan tertinggi dan tubuh murni. Lin Yu tersenyum padanya, lalu memasukkan buku itu ke dalam mantelnya dan menyembunyikannya dengan hati-hati. Maksudmu kantor intelijen militer memiliki buku aneh yang dapat menguraikan tubuh murni tertinggi. Han Bing tidak bisa menahan kegembiraannya ketika dia mendengar ini menguasai. Tidak buruk, Lin Yu tersenyum dan mengangguk, sangat percaya diri, dan berkata dengan emosi, dan ini bukan satu-satunya keuntungan kali ini. Akan memiliki kepala badan intelijen militer yang lama, yang lebih merupakan pencuri daripada rubah, mungkin tidak akan pernah menunjukkan hal ini kepadanya dalam kehidupan ini. Kenapa kamu memakai benda ini di tanganmu? Han Bing tiba-tiba tertarik dengan gelang perak di pergelangan tangan Lin Yu dan meraih pergelangan tangan Lin Yu. Lin Yu tiba-tiba ingin menangis tanpa air mata, dan berkata tanpa daya, ya, saya tidak mengerti mengapa kamu harus memakai pakaian ini untuk saya. Itu adalah kepercayaan di antara orang-orang. Han Bing melihat ekspresi sedih Lin Yu dan tidak bisa membantu tetapi tersenyum, berkata, oke, kamu tidak perlu gugup. Selama kamu tidak melakukan sesuatu yang ilegal atau kriminal, itu tidak akan mengancam nyawamu. Ini seperti memiliki hiasan tambahan di tanganmu, tangan. Ekspresi Lin Yu berubah ketika dia mendengar kata-katanya, dan dia buru-buru bertanya, apakah kamu mengatakan benda ini akan meledak atau semacamnya? Siapa yang memiliki remote controlnya? Ya, ada bahan peledak berkekuatan tinggi di dalamnya. Setelah meledak, Anda akan melakukannya pasti mati. Han Bing tersenyum dan menjelaskan, tujuan dari kendali satelit adalah untuk mencegah dan mengendalikan para ahli mistik yang luar biasa itu. Benda ini dikembangkan oleh sekelompok ahli, dan Anda tidak dapat melepaskannya sendiri. Lin Yu hampir menangis ketika mendengarnya. Dia memakai bom waktu di sebelahnya. Berpikir bahwa dia baru saja mencoba menghancurkannya, Lin Yu berkeringat dingin dan menatap Han dengan wajah sedih berkata, Saudari Bing, bisakah kamu membantuku melepasnya? Kamu terlalu menganggapku tinggi. Han Bing menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Aku tidak bisa menahannya. Saat kamu dengan jujur mengembalikan buku itu, kurasa organisasinya akan lebih baik, aku akan membantumu melepasnya. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tetapi ketika dia memikirkan buku-buku ini, dia tiba-tiba merasa lega. Sekarang masalahnya sudah selesai, tidak perlu tinggal di sini. Han Bing meminta Lin Yu masuk ke dalam mobil dan berjalan keluar perlahan. Kepala suku baru saja berkata bahwa kita akan bertanggung jawab atas iblis besar Gunung Qiandu. Menurutmu kapan lebih tepat bagi kita untuk menangkapnya? Han Bing bertanya sambil mengemudi. Saya rasa masalah ini tidak bisa diburu-buru saat ini. Meskipun Ross mengatakan bahwa gurunya belum melatih tubuh murni tertinggi, kemampuan orang ini tidak boleh dianggap remeh. Saat saya menguasai isi buku-buku ini, maka kita lebih yakin untuk menghadapi mereka, jadi sebaiknya kita tidak melakukan tindakan apapun selama periode ini untuk menghindari mengganggu situasi. Lin Yu berpikir sejenak dan berkata, tapi kamu sudah mengakhiri segalanya dengan Ross. Mereka akan meragukan apa yang dikatakan Ross padamu, kan? Han Bing bertanya dengan cemberut, kalau begitu, iblis besar pasti akan kabur lebih awal. Menurutku tidak begitu. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah memikirkan hal ini. Meskipun Ross bermusuhan dengan tuan dan saudara laki-lakinya, pada analisis terakhir, Ross juga orang yang ingin kita tangkap, jadi dia pasti begitu. Berjaga-jaga, dia tidak akan memberitahu kita semua informasinya. Saya yakin tuannya juga pasti berpikiran demikian.
Saya kira iblis besar ini mungkin akan menunggu dan melihat apa yang terjadi tidak melibatkan dia, maka dia pasti berpikir bahwa Rose tidak memberitahu kami informasinya, dan bahwa Ling Xiao menggunakan dia sebagai tameng. Saat dia benar-benar lengah, kami akan menangkap dia dan murid-muridnya yang lain di waktu yang tepat. Petik 2. Ya, kamu mengatakannya. Itu masuk akal. Han Bing mengangguk dan setuju dengan pernyataan Lin Yu. Kalau begitu saya akan mengatur beberapa orang untuk naik gunung untuk mencari tahu apa yang orang tua itu lakukan. Ingat, temukan beberapa orang biasa yang tidak tahu cara melakukan sihir. Yu mengingatkan. Aku tahu. Han Bing mengangguk. Setelah bekerja di Badan Intelijen Militer selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui hal kecil ini? Mengetahui. Bagaimana dengan keluarga Zhang? Han Bing terus bertanya, karena Zhang Yuxi terlibat dalam masalah ini, kita tidak bisa menutup mata. Petik 2. Anda meminta seseorang pergi ke keluarga Zhang, selidiki saja dan peringatkan keluarga Zhang. Kata Lin Yu. Dia tahu bahwa Zhang Yuxi pasti telah lama bersembunyi bersama Ling Xiao setelah apa yang terjadi malam itu. Sekarang memang ada masalah internal dan eksternal. Han Bing telah menyetujui segalanya dan tidak bisa menahan nafas dengan suara rendah dengan ekspresi serius. Bab 492 Masalah Internal dan Eksternal, halaman 2/2. Masalah asing. Lin Yu sedikit terkejut dan bertanya dengan bingung, apa maksudmu? Apa itu masalah asing? Dia tahu tentang masalah internal, yaitu Ling Xiao dan Tuan Iblisnya yang baru saja mereka bicarakan, tapi dia tidak tahu tentang masalah luarnya. Saat kami datang sekarang, para pemimpin tingkat atas sedang mengadakan pertemuan. Han Bing berkata dengan wajah serius. Yah, tentang apa ini? Di luar negeri, Lin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, ini tentang Jepang. Han Bing berkata dengan wajah pucat, baru-baru ini, Departemen Misterius Pemerintah Jepang yang mirip dengan Departemen Intelijen Militer kita mengirimi kita pesan. Mereka ingin datang dan mengunjungi markas besar Departemen Intelijen Militer kita, dan bicaralah dengan kami tentang intelijen militer. Mari berdiskusi dan berkomunikasi satu sama lain untuk membangun stabilitas dan kemakmuran di Asia Timur. Sungguh bercanda. Sebuah negara yang telah menginvasi negara kami dan masih memiliki niat jahat ingin bekerja sama dengan kami untuk membangun stabilitas dan kemakmuran di Asia Timur. Bukankah ini hal yang paling konyol di dunia? Lin Yu mencibir dan berkata dengan nada sinis. Ya, setiap warga negara tahu bahwa mereka adalah favorit Sima Zhao, dan semua orang di jalan tahu bahwa mereka kebanyakan menguji detail Departemen Intelijen Militer kita dengan kedok pertukaran dan diskusi, dan bahkan menantang otoritas Departemen Intelijen Militer kita, tapi karena mereka sudah mengeluarkan provokasi, Departemen Intelijen Militer kita tidak bisa menunjukkan kepengecutan apapun. Han Bing berkata dengan suara yang dalam. Tentu saja, Lin Yu membusungkan dadanya dan berkata dengan bangga. Hari ini, setelah mengetahui rahasia di gudang rahasia No. 1, Lin Yu memiliki pemahaman baru tentang kantor intelijen militer. Hanya berdasarkan buku-buku aneh dan kuno di gudang rahasia No. 1, kantor intelijen militer memilikinya kemampuan untuk meremehkan seluruh dunia. Tentu saja, premisnya adalah ada cukup banyak orang yang mengetahui dan memahami segala sesuatu di gudang rahasia nomor 1. Maka kekuatan tempur Tiongkok tidak akan terkalahkan dan tidak dapat dihentikan. Namun, hal ini mudah untuk diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Jika Anda ingin mempelajari segala sesuatu dalam buku-buku aneh dan klasik ini, Anda tidak hanya harus memiliki kebijaksanaan dalam seni mistik, tetapi juga harus berbakat, memiliki pemahaman yang luar biasa, dan memiliki pikiran yang benar, dan kesabaran, hanya dengan menahan kesepian, menghabiskan waktu yang lama, melepaskan hampir semua emosi dan keinginan, dan menghabiskan seluruh hidup Anda dapat memiliki peluang tertentu untuk menguasai sebagian besar darinya. Jika Lin Yu tidak mewarisi ingatan dan kemampuan nenek moyangnya, diperkirakan 3 buku ini saja sudah cukup untuk dia pelajari selama 10 atau 8 tahun. Inilah sebabnya Badan Intelijen Militer menyembunyikan buku-buku ini dan tidak mempublikasikannya. Jika mereka di sini untuk menantang otoritas kantor intelijen militer kita, maka orang-orang Jepang yang datang kali ini pasti luar biasa. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata,
agaknya mereka juga merupakan kelompok khusus seperti kantor intelijen militer kita. Petik 2 tanda seru petik 2. Han Bing mengangguk, pernahkah kamu mendengar tentang, ya, pendekar pedang Jepang? Ya, terus terang, ninja adalah agen negara Jepang kuno, tetapi orang-orang ini telah menjalani pelatihan keras dan kemampuan mereka telah meningkat. Mereka jauh lebih kuat daripada agen biasa mirip dengan seni mistik dalam Taoisme di negara kita. Dan Liga Master Pedang mereka bahkan lebih tinggi dari Liga Ninja, yang cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya Liga Master Pedang ini. Han Bing berkata dengan cemberut, sedikit khawatir dalam suaranya. Apakah kantor intelijen militer kita masih takut pada mereka? Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Kami tidak akan takut jika Grandmaster biasa dari aliansi Grandmaster Dao Pedang datang, tetapi jika salah satu dari 3 tetua di antara mereka datang, itu akan sangat sulit. Saya khawatir bahkan Anda bukan tandingan mereka. Han Bing cukup khawatir. Dia berkata sambil melihat ke kejauhan, dan berbisik, jika Dewa Perang Siang Nantian masih ada, mungkin kita bisa bertarung dengannya. Sayang sekali. Bab 493 Pedang Pertama di Timur. 3 tetua. Lin Yu terkejut ketika dia mendengar kata-kata Han Bing, karena dia bahkan belum pernah mendengar tentang aliansi Grandmaster Dao Pedang. Jadi tentu saja dia tidak mengenal ketiga tetua itu, tapi apa yang mengejutkannya adalah kemampuannya. Han Bing telah bertemu dengannya dan sangat mengenalinya, tetapi tampaknya dalam hati Han Bing, Lin Yu belum tentu memiliki kemampuan untuk mengalahkan tetua dari aliansi Master Dao Pedang ini. Orang tua bukanlah orang biasa. Ya, ketiga tetua ini dikatakan sebagai 3 pendiri aliansi Master Pedang yang paling senior dan paling cakap. Han Bing berkata dengan sungguh-sungguh, mereka setara dengan Dewa Perang Siang Nantian yang mendirikan Departemen Intelijen Militer. Oh, ternyata mereka satu level dengan Xiang Lao. Lin Yu mengerutkan kening dan berbisik. Jika dia mengatakan itu, bisa dimengerti jika Han Bing tidak percaya bahwa dia bisa mengalahkan mereka. Tapi yang bahkan Han Bing tidak tahu adalah bahwa kekuatan yang ditunjukkan Lin Yu di depannya bukanlah kekuatan penuh Lin Yu sama sekali. Sejauh ini, Lin Yu tidak takut pada siapapun secara langsung. Sejauh ini, satu-satunya orang yang membuat Lin Yu takut adalah yang disebut Ling Xiao yang telah mengembangkan tubuh paling murni. Berbicara tentang Siang Nantian, dapat dikatakan bahwa Departemen Intelijen Militer kita dan aliansi Grandmaster Kendo Jepang sedang berselisih darah. Petik 2. Apa yang kamu maksud dengan pertikaian darah? Lin Yu tiba-tiba bertanya dengan kebingungan di wajahnya. Orang yang membunuh Siang Nantian dan Xiang Lao dikatakan sebagai anggota aliansi Master Pedang. Han Bing mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Oh, ada hal seperti itu. Lin Yu terkejut saat mendengar apa yang dia katakan. Tidak, bukankah He memberitahunya bahwa orang yang membunuh Xiang Lao adalah anggota keluarga Shenmu? Dan Tuan Xiang sendiri yang mengatakannya, mengapa dia berhubungan dengan aliansi Master Pedang lagi? Saat itu, gelombang orang dari organisasi misterius Jepang datang ke negara kami dan mencuri dokumen rahasia negara kami. Konon dokumen ini terkait dengan jalur kehidupan negara. Ketika pejabat senior mengetahuinya, mereka tentu saja terkejut. Pada saat itu, mereka mengirim Tuan Xiang untuk memintanya. Saya secara pribadi memimpin orang untuk memulihkan dokumen tersebut, dan akhirnya membunuh semua orang Jepang seperti Lao Jiang. Tetapi sayangnya, dokumen tersebut tidak dapat dipulihkan, dan keberadaannya adalah tidak diketahui. Han Bing tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, dan berkata dengan ekspresi sedih, ini ketika orang Jepang terbunuh, teman-teman mereka secara alami sangat marah, jadi mereka menggunakan agen yang menyamar untuk membunuh Tuan Xiang. Ada sedikit tangis tertahan di suaranya di akhir kata-katanya, jelas dia sangat sedih. Bagaimanapun, bagi siapapun di Departemen Intelijen Militer, mengalahkan Siang Nantian adalah simbol dari Departemen Intelijen Militer dan jiwa dari Departemen Intelijen Militer. Itu setara dengan apa yang He Zizhen lakukan pada Brigade Pembunuh Rahasia. Jika Siang Nantian masih hidup dan masih memimpin Departemen Intelijen Militer, Departemen Intelijen Militer pasti akan jauh lebih cemerlang daripada sekarang. Dan organisasi seperti aliansi Grandmaster Kendo Jepang tidak akan berani datang ke Tiongkok untuk memprovokasi.
Ketika Lin Yu melihat bahwa apa yang dia katakan hampir sama dengan apa yang dikatakan He Zizhen, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada hubungan tertentu antara keluarga Shenmu dan aliansi Master Pedang. Oleh karena itu, sangat mungkin datang ke Tiongkok untuk mencuri dokumen, bahkan membunuh Xiang Nantian, dan berencana membunuh He Zizhen. Semuanya direncanakan oleh organisasi ini. Lin Yu ketakutan ketika memikirkan hal ini, baru kemudian dia menyadari bahwa ada beberapa hal yang jauh lebih rumit daripada apa yang dia lihat atau bahkan bayangkan. Melihat ekspresi sedih Han Bing, dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Bagaimanapun, Xiang Lao belum mati, dan dia masih hidup dan sehat. Tapi sayang sekali dia tidak bisa memberitahunya ini. Lalu karena ada kebencian yang mendalam antara Departemen Intelijen Militer dan mereka, mengapa kita masih menerima mereka? Kenapa mereka berani datang? Lin Yu mengerutkan kening dan berkata tidak senang. Karena kami hanya curiga bahwa keluarga Shenmu ini memiliki hubungan dengan aliansi Master Pedang, dan tidak ada cukup bukti. Han Bing menghela nafas dan berkata, lagi pula, misi ini tidak boleh dipublikasikan. Lagi pula, jika negara lain mengetahui bahwa kami terlibat di negara ini, file di Livelin hilang, dan mereka pasti akan mengirim orang untuk mencarinya. Oleh karena itu, kami bahkan tidak dapat mempublikasikan masalah kematian Xiang Lao, apalagi membalaskan dendamnya menahannya dalam diam. Tidak apa-apa, Sister Bing. Faktanya, jika saya ada di sini setelah menghabiskan beberapa waktu belajar di gudang rahasia nomor 1, saya merasa bahwa saya sepenuhnya mampu menghadapi tetua omong kosong ini. Petik 2. Lin Yu mengepalkan tinjunya dan merasa sedikit marah. Pada saat yang sama, dia mengambil kesempatan untuk menghubungi gudang rahasia nomor 1 dan berpikir. Sampaikan ke atasan melalui mulutnya, sehingga dia bisa dapatkan lebih banyak kesempatan untuk mengunjungi gudang rahasia nomor 1. Gudang rahasia No. 1. Han Bing jelas tidak familiar dengan nama ini, tapi dia langsung menebak apa artinya. Mengetahui bahwa buku Lin Yu mungkin diambil dari sini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bahkan jika aku memberitahunya sekarang, tidak akan berhasil jika kamu tinggal di sana. Dalam beberapa hari, orang-orang Jepang ini akan datang. Sungguh, ini sangat terburu-buru. Lin Yu mengerutkan kening. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Pemimpin tidak memintamu untuk berpartisipasi dalam masalah ini. Han Bing berkata sambil tersenyum, itu tidak ada hubungannya denganmu. Berpartisipasi. Lin Yu mengerutkan kening. Dia berkata dengan sedikit tidak senang, apakah karena saya hanya sementara? Itu tidak benar. Organisasi ingin melindungi Anda. Han Bing berkata sambil tersenyum, lagi pula, Anda adalah talenta muda di Departemen Intelijen Militer kami, dan Anda juga anggota Departemen Intelijen Militer kami. Di masa depan, jika mereka mengetahui keberadaan Anda, mereka pasti akan menemukan cara untuk menghadapi Anda. Ini tidak aman untuk kamu. Lin Yu mengangguk tak berdaya setelah mendengar ini. Karena atasan tidak mengizinkannya, dia harus menerimanya. Maaf, sepertinya saya tidak bisa banyak membantu kali ini. Setelah mengirim Lin Yu ke rumah sakit, Han Bing tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, Hei, ngomong-ngomong, Jiarong, aku ingat kamu menggunakan pedang saat pergi menangkap mawar bersamaku terakhir kali, kan? Ah, ya, petik 2. Ketika Lin Yu mendengar kata-katanya, jantungnya berdebar kencang dan dia sangat gugup. Mungkinkah Han Bing mengenali pedang Jun murninya? Ini buruk. Dengan karakter Han Bing yang jujur, dia pasti akan diminta untuk menyerahkan ini objek ilahi. Kalau begitu, apakah kamu tahu sesuatu tentang pedang? Han Bing memandang Lin Yu tanpa berkedip dan bertanya dengan rasa ingin tahu, menurutku pedangmu cukup kuat terakhir kali. Kamu menghancurkan badan Fan dengan satu pukulan, dari bahan khusus, kan? Tidak, itu hanya baja biasa. Lin Yu berkata dengan tenang, kamu juga tahu bahan badan Fan, selama kamu menguasainya. Dengan sudut dan kekuatan yang bagus, saya bisa memotongnya bahkan dengan pisau dapur. Han Bing mengangguk dan tersenyum setuju. Lin Yu menghela nafas lega saat melihatnya seperti ini. Sepertinya Han Bing tidak mengenali pedang Jun yang murni. Mengapa kamu menanyakan ini? Lin Yu bertanya dengan bingung. Hanya bertanya dengan santai,
kupikir kamu tahu sesuatu tentang pedang. Han Bing mengerutkan kening dan berkata, kudengar sekelompok orang Jepang ini akan membawa pedang yang dikenal sebagai pedang ajaib No. 1 di timur, ketika mereka datang ke sini. Senjata terkenal ada di sini. Konon besi bisa dipotong seperti lumpur dan batu bisa dipotong seperti sayuran. Jadi kita harus mencari cara untuk menghadapi senjata terkenal mereka. Tapi menurut saya pribadi mereka kebanyakan hanya menyombongkan diri. Bagaimana bisa ada senjata ajaib yang begitu kuat di dunia ini? Kata Han Bing sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu menyalakan mobilnya lagi. Ekspresi Lin Yu berubah ketika dia mendengar ini. Dia tahu bahwa senjata ajaib seperti itu ada, dan pedang Chunjun di tangannya adalah dia. Jadi karena orang Jepang ini berani menyombongkan pedangnya, maka pedang mereka pasti terkenal. Lin Yu buru-buru menghentikan Han Bing dan berkata, bagaimana dengan itu? Bagaimana dengan ini? Jika tidak, saya akan meminjamkan pedang saya ke organisasi untuk digunakan. Harus dinegosiasikan, Anda tidak boleh bermata merah setelah menggunakannya. Anda harus mengembalikannya utuh. Tidak perlu, jika pedang mereka benar-benar misterius seperti yang mereka katakan, bagaimana pedangmu bisa menandingi mereka? Han Bing tersenyum, lalu segera menyalakan mobil dan pergi. Rambut pendek berarti pengetahuan pendek. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di belakangnya, wajar saja jika dia tidak ingin meminjamnya, dia belum mau meminjamnya. Setelah mengirim Han Bing pergi, Lin Yu masuk ke ruang dalam klinik medis dan menyerahkan sekelompok pasien kepada Dou Xinyi, sementara dia berkonsentrasi mempelajari beberapa buku aneh dan kuno yang dia bawa kembali. Mengingat bahaya gelang di tangannya, Lin Yu memberitahu Jiang Yan dan Ye Qingmei atas nama mempelajari masalah medis, tinggal di ruang medis, dan mempelajari 3 buku rahasia ini siang dan malam. Setelah dia mempelajari buku tentang tubuh murni yang maha tinggi, dia sangat gembira. Karena dia tidak hanya menemukan kekurangan dari tubuh yang maha murni, tetapi juga mengembangkan metode untuk mengamalkan tubuh murni yang maha tinggi, yang artinya adalah mungkin dia untuk mengembangkan tubuh murni. Saat itu, tubuh fana saudara Jiarong kemungkinan besar akan menjadi kebal. Namun, untuk mengembangkan tubuh yang murni membutuhkan banyak materi surgawi dan harta duniawi, banyak di antaranya bahkan belum pernah dia dengar, seperti naga osmanthus, bubuk mutiara 5 warna, nektar spiritual, del. Yang kemungkinan besar berasal dari zaman kuno, kali. Beberapa bahan obat, atau hewan dan tumbuhan aneh, tidak lagi dapat dilacak. Dia hanya dapat mengandalkan efek yang tercatat dari benda-benda ini dan mengembangkannya dengan beberapa bahan obat untuk mencapai efek substitusi tertentu tubuhnya, ada juga kemungkinan pelatihan. Pada hari ini, ketika dia masih membaca dengan penuh minat, He Zizhen tiba-tiba meneleponnya dan bertanya apakah dia punya waktu dan ingin mengajaknya kencan. Dia memikirkan tentang tes garis ayah yang dia lakukan dengan He Zizhen dan mau tidak mau menamparkan kepalanya. Dia tahu bahwa dia hanya mempelajari buku dasar ini akhir-akhir ini dan telah melupakannya, jadi dia segera mengangguk dan setuju. Bab 494 Dewa Perang belum mati. Apa yang tidak disangka Lin Yu adalah tempat di mana He Zizhen setuju untuk bertemu dengannya ternyata adalah kuburan. Namun yang membedakan kuburan ini dengan kuburan lainnya adalah adanya polisi khusus bersenjata yang menjaga pintu masuknya. Namun, ketika Lin Yu masuk, dia tidak diinterogasi khusus. Saya melihat lereng bukit yang ditutupi batu nisan berwarna putih, di setiap batu nisan terdapat foto hitam putih, dengan nama dan tanggal lahir almarhum tertulis di atasnya dari setiap batu nisan putih. Lin Yu dapat menebak bahwa sebagian besar orang yang dikuburkan di sini adalah tentara, dan kemungkinan besar mereka mati secara heroik saat itu. Di depan salah satu batu nisan di lereng bukit terdapat beberapa sosok berseragam militer, salah satunya adalah He Zizhen. Lin Yu berjalan cepat menuju He Zizhen dan yang lainnya. Jiarong, kamu di sini. Setelah He Zizhen mendengar gerakan di belakangnya, dia tahu bahwa Lin Yu akan datang dan berkata dengan nada lembut bahkan tanpa menoleh. Tuan He, apakah kamu baru saja keluar dari militer? Lin Yu bertanya dengan bingung setelah melihat seragam militer He Zizhen. Tidak, aku akan segera kembali menjadi tentara, dan aku baru saja bergegas kembali ke perbatasan dari tentara. Kamu ingin pergi?
Lin Yu terkejut saat mendengar apa yang dia katakan. Tidak buruk. Petik 2. Kenapa kamu pergi begitu tiba-tiba? Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan bingung. Dia pikir He Zizhen memanggilnya untuk tes garis ayah, tetapi dia tidak menyangka bahwa He Zizhen akan pergi. Sesuatu terjadi di perbatasan. 2 saudara laki-laki meninggal. Saya harus segera kembali secepat mungkin. Lin Yu terkejut ketika mendengar ini. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang-orang yang terlatih seperti Dark Assassin Brigade akan mati. Namun kenyataannya semakin banyak orang seperti ini, semakin mudah untuk mati. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, bukankah itu hanya sebuah perjalanan melewati neraka? Bahaya di perbatasan berada di luar imajinasi orang biasa. Petik 2. Meskipun lukamu sudah sembuh, kamu sudah lama terbaring di tempat tidur, dan racun asli telah mengikis ototmu. Fisikmu masih perlu istirahat sebentar, kata Lin Yu dengan sedikit khawatir. Hal lain yang sangat serius dari racun aneh Jepang ini adalah bahwa ia akan memiliki efek samping yang besar pada otot-otot tubuh manusia. He Zizhen tidak dapat kembali ke kondisi puncak semula setelah waktu penyembuhan dan latihan yang begitu singkat, jadi jika He Zizhen seperti ini, jika Anda kembali, Anda mungkin mengambil risiko besar. Lihatlah batu nisan di seluruh gunung. He Zizhen mengangkat kepalanya dan melihat ke batu nisan di sekitarnya. Dia mengangkat dadanya dan mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, orang-orang yang terbaring di sini semuanya adalah orang baik yang menumpahkan nyawa dan darah mereka untuk Ibu Pertiwi. Bagaimana saya bisa, Zizhen? Bagaimana saya bisa bersembunyi di tempat yang damai ini? Selama saya bisa kembali dan berperang berdarah dengan saudara-saudara saya tidak perlu takut. Situasi di perbatasan jauh lebih serius dari apa yang dia katakan, hampir setiap hari. Pasti ada korban jiwa di antara saudara-saudaranya, jadi bagaimana mungkin dia masih bisa tinggal di ibu kota? Jika bawahannya tidak menyembunyikannya, dia akan dilarikan kembali bahkan jika dia bisa tidak tinggal di rumah sakit lain. Lin Yu melihatnya menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum pahit. Dia tahu bahwa dia tidak dapat membujuk karakter berani He Zhenyi dan Bo Yuntian, jadi dia tidak membujuknya dan berkata langsung, Tuan kedua He, sebelum saya pergi, saya seharusnya tidak bukankah aku memenuhi janjiku kepadamu dan mengikuti tes garis ayah? He Zizhen menoleh dan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, aku juga sudah mempertimbangkan masalah ini. Karena tidak jelas apakah aku bisa datang kembali dengan selamat, itu masih sebuah pertanyaan, jadi mengapa menambah rasa sakit pada dirimu atau dirimu sendiri? Jika kamu benar-benar anakku, maka aku secara alami akan peduli padamu, dan aku akan merasa menyesal bahkan jika aku mati, dan jika aku mati, kamu akan merasa menyesal, tentu saja peduli padaku. Kita juga harus sedih. Jika hasil penilaian tidak dilakukan, kita tidak akan begitu sedih, dan kita akan saling memberikan sesuatu untuk dinantikan. Dia benar, maka biarlah itu menjadi keputusanmu. Lin Yu memandang He Zizhen yang bebas dan santai, mengangguk dan tersenyum. Jangan khawatir, Jiarong, jika aku bisa hidup kembali setelah apa yang telah kulalui, aku pasti akan punya banyak anggur. Aku berhutang budi padamu, hahaha. He Zizhen mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum, yang dia bicarakan adalah perjanjian yang dia buat dengan Lin Yu untuk minum. Namun sayang, meski kini ia sudah keluar dari rumah sakit, ia harus meninggalkan ibu kota. Oke, aku akan menunggu sampai kamu mabuk sebelum kembali. Lin Yu juga mengangguk penuh semangat, dengan sedikit kesungguhan dan kekhawatiran di matanya. Betapa dia berharap He Zizhen bisa kembali dengan selamat. Instruktur, Zizhen pergi. Setelah He Zizhen selesai berbicara, dia memberi hormat pada batu nisan di depannya. Lin Yu kemudian mengikuti pandangannya, dan kemudian dia terkejut dan menemukan bahwa foto yang terpampang di batu nisan di depan He Zizhen tidak lain adalah Siang Nantian, Dewa Perang. Tuan kedua He, apakah Anda di sini khusus untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Siang? Lin Yu bertanya pada He Zizhen. Ya. Meskipun dia baru menjadi instruktur saya selama lebih dari setengah tahun, apa yang saya pelajari darinya sangatlah penting. Jika bukan karena keterampilan yang dia ajarkan kepada saya mungkin sudah mati berkali-kali. Faktanya,
Saya sudah lama menganggapnya sebagai tuanku di hatiku. He Zizhen menghela nafas pelan dan berkata dengan lembut, sayang sekali aku pernah bersumpah untuk membalaskan dendamnya, tapi sejauh ini aku belum bisa menemukan pembunuhnya. Aku tidak bisa kembali. Aku khawatir aku akan menyesalinya seumur hidupku. Dia adalah pria yang sangat beriman dan berjanji. Meskipun janji yang dia buat kepada Siang Nantian dibuat untuk dirinya sendiri, jika dia bisa, jika aku tidak melakukannya, dia akan melakukannya. Aku merasa berhutang budi pada Siang Nantian. Melihatnya seperti ini, Lin Yu merasa sedikit tak tertahankan. Dia ragu-ragu sejenak, dan berkata dengan suara rendah kepada He Zizhen, Tuan kedua He, bisakah Anda mengambil langkah untuk berbicara? Saya punya sesuatu yang penting untuk memberitahumu. Bagaimanapun, dia hampir melakukannya sekarang. Siang Nantian telah sembuh, dan tidak masalah bahkan jika dia memberitahu Guru He. Lagi pula, dia tidak ingin melihat Guru He pergi dengan penyesalan. He Zizhen terkejut sesaat, lalu mengikuti Lin Yu ke samping dan menatap Lin Yu dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya, Siang Lao belum mati. Lin Yu memandang He Zizhen dan mengucapkan setiap kata dengan sungguh-sungguh. Siang Lao, kamu berbicara tentang Siang Nantian. Siang Lao. Dia belum mati. He Zizhen memandang Lin Yu, bingung dan bingung. Bagaimanapun, Siang Nantian meninggal bertahun-tahun yang lalu. Itu benar, Lin Yu berkata dengan tatapan yang sangat serius, sebenarnya, kematiannya dipalsukan untuk mencegah orang-orang dari organisasi Shenmue terus melakukan pembalasan terhadapnya. Dan beberapa waktu yang lalu, saya sudah mulai mengobati racun di dalamnya, tubuh hampir pulih sekarang. Mata He Zizhen tiba-tiba membelalak tak percaya, dan kemudian dia berkata dengan suara gemetar, Jiarong, apakah kamu benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan? Lin Yu mengangguk penuh semangat. Oh, bagus, bagus. He Zizhen tahu bahwa Lin Yu tidak bisa berbohong kepadanya tentang hal seperti itu, jadi dia meraih lengan Lin Yu, lalu melihat sekeliling dengan hati-hati, dan berkata kepada Lin Yu, Jiarong, terima kasih sudah memberitahu aku kabar baiknya, dan terima kasih telah menyembuhkan Siang Lao. Jika aku kembali hidup-hidup kali ini, kita bertiga akan minum bersama. Oke, Lin Yu mengangguk penuh semangat dan tersenyum. Setelah mengantar He Zizhen pergi, Lin Yu berdiri lama melihat ke arah mobil, berdoa agar Tuan He kembali dengan selamat, dan kemudian naik taksi kembali ke rumah sakit. Setelah tiba di rumah sakit, Lin Yu menemukan sejumlah uang dan memberikannya kepada pengemudi. Saat pengemudi sedang memberikan uang kembalian, Lin Yu melihat sebuah SUV Acura hitam diparkir di depan pintu rumah sakit. Kemudian beberapa pria keluar dari mobil mengenakan kimono gaya Jepang berwarna hitam dan abu-abu, dan mereka juga mengenakan bakyak kayu, 2 di antaranya memiliki seberkas kumis di bawah hidungnya, dan 2 orang di belakang sebenarnya memegang pedang yang disembunyikan di sarungnya. Pisau panjang. Setelah turun dari bus, beberapa pria melihat foto Hui Sengtang, lalu tertawa dan mengobrol di telepon. Karena mereka dalam bahasa Jepang, Lin Yu tidak dapat memahami arti kata-kata mereka, tetapi dia dapat mendengar ejekan dan ejekan dalam suara mereka. Beberapa pria Jepang meludah ke tanah, lalu dengan angkuh masuk ke rumah sakit. Melihat sekelompok orang ini datang dengan niat buruk, Lin Yu bertanya-tanya. Dia tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang Jepang ini di klinik medisnya mengikuti mereka. Bab 495 menghancurkan papan nama. Ada lebih dari selusin pasien yang duduk di rumah sakit, mengantri dengan sabar. Dou Xinyi sedang duduk di klinik, sementara Ye Qingmei dan Li Zhensheng di depan lemari obat sibuk mendapatkan obat untuk semua orang. Pada saat ini, beberapa pria yang mengenakan kimono Jepang tiba-tiba masuk dari luar, terutama 2 pria yang masing-masing membawa pedang Jepang di lengannya. Melihat hal ini, semua pasien merasa gugup dan memandang mereka dengan curiga. Sekelompok orang Jepang tidak tahu kenapa mereka ada di sini, dan suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Ekspresi Li Zhensheng berubah ketika dia melihat sekelompok orang di belakangnya. Dia jelas sedikit terkejut. Dia tidak tahu mengapa begitu banyak orang Jepang tiba-tiba datang hari ini. Kenapa kamu di sini, untuk menemui dokter? Bisakah kamu memahamiku? Beberapa orang Jepang melirik Li Zhensheng dan mengabaikannya. Mata mereka sangat dingin. Mereka melihat Dou
Sinyi berambut pendek dan berwajah tampan. Salah satu dari mereka berkepala lancip, jadi orang Jepang itu menunjuk ke arah Do Sinyi dan bertanya kepada Li Zenseng dalam bahasa Mandarin yang belak-belakan, apakah dia He Jiarong. Dan tampak seperti tomboy, kepala lancip ini orang Jepang rupanya menganggap Do Sinyi sebagai laki-laki. Li Zenseng tidak menjawab dengan tergesa-gesa. Dia menatap orang-orang Jepang dengan waspada dan berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang Anda inginkan dari Tuan He kami? Dia secara alami dapat mengetahuinya. Kelompok orang Jepang ini datang ke sini dengan niat buruk. Apa yang kamu lakukan? Tentu saja kamu sedang menemui dokter. Salah satu pemuda berkuncir memegang pisau Jepang memandang Li Zenseng dan berkata dalam bahasa Mandarin, mungkinkah kamu datang ke sini untuk mencari layanan bea cukai? Begitu dia mengatakan ini, beberapa teman yang datang bersamanya tiba-tiba tertawa liar dan sombong. Kami tidak keberatan jika kami menyediakan layanan khusus. Kebetulan ada wanita cantik di sana, dia benar-benar terkemuka. Ketika salah satu pria melihat Ye Qingmei, jejak kecabulan tiba-tiba muncul di matanya, dan dia menjilat bibirnya dengan rakus. Dia menarik celananya. Hahaha, beberapa teman lainnya tiba-tiba tertawa lagi. Para pasien di samping memandang mereka dengan cemberut, jelas sangat tidak puas dengan sikap vulgar dan kasar mereka. Wajah Li Zenseng juga tiba-tiba menjadi gelap. Dia secara alami tahu bahwa toko adat di Jepang sama seperti rumah bordil di Tiongkok kuno, jadi ketika dia mendengar mereka mengejek klinik medis mereka dengan nama toko adat, Li Zenseng langsung menjadi marah, mengepalkan tangannya, dan berteriak dengan tegas. Dia berkata, jika kamu ingin bertingkah liar di sini, kamu harus buang air kecil dulu untuk melihat seberapa baik kamu. Jika dia tidak takut mengejutkan pasien dan merusak barang-barang di klinik medis, dia akan melakukannya memberi pelajaran pada bajingan ini. Kelompok orang Jepang ini jelas tidak mengerti maksud perkataan Li Zenseng, namun mereka semua tahu bahwa perkataan Li Zenseng jelas bukan kata-kata yang baik, sehingga 2 atau 3 orang Jepang langsung berteriak dengan marah, memandang Li Zenseng dengan marah, dan berbicara dengan keras dalam bahasa Jepang dia meneriakkan, baga, dan kata-kata vulgar lainnya. Melihat hal ini, pria Jepang berkepala runcing itu segera mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar mereka diam, menyipitkan mata ke arah Li Zenseng dan berkata, kami memang di sini untuk menemui dokter, dan kami sedang mencari Tuan He Jiarong He untuk menemuinya, seorang dokter. Suami kami telah keluar dan tidak berada di rumah sakit. Li Zenseng setelah memeriksanya, suaranya sangat dingin. Kalau begitu kita bisa menunggu, kata pria Jepang berkepala runcing itu. Saat dia berbicara, dia melambai kepada teman-temannya di belakangnya, lalu dia memimpin dalam mengangkat pakaiannya dan duduk di tanah, dan yang lain segera mengikutinya. Lin Yu, yang sedang mengamati di luar pintu saat ini, mengangkat alisnya ketika melihat ini, ragu-ragu sejenak, dan kemudian masuk ke rumah sakit. Tuan, Anda kembali. Orang-orang ini berkata mereka ingin menemui Anda untuk perawatan medis. Li Zenseng melihat Lin Yu dan segera mendatanginya, lalu merendahkan suaranya dan berkata kepada Lin Yu, saya pikir mereka mungkin ada di sini untuk datang, menimbulkan masalah. Saudara Li, apakah kamu lupa, ini Tiongkok. Lin Yu berkata sambil tersenyum, ini adalah tanah kami sendiri, wilayah kami sendiri. Apakah kami masih takut orang lain datang untuk membuat masalah? Di rumahmu sendiri, dan beberapa anjing liar berlarian. Apakah kamu perlu takut pada mereka? Mendengar bahwa orang-orang Jepang ini berani menggunakan toko adat untuk menajiskan klinik medis mereka sendiri dan menganiaya Ye Qingmei, Lin Yu terkejut, tentu saja dipenuhi amarah. Jadi ini dianggap semacam serangan balik. Kata suara itu tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tapi cukup untuk didengar orang Jepang. Tapi mereka tidak mendengarnya dengan jelas. Apakah kamu He Jiarong? Pria Jepang berkepala runcing itu segera berdiri, menatap tajam ke arah Lin Yu, dan berkata dengan dingin, apa yang baru saja kamu katakan, apakah kamu memarahi kami? Memberitahu saudara laki-laki saya bahwa Tiongkok bukan lagi Tiongkok asli, jadi dia tidak perlu takut. Lin Yu berkata sambil tersenyum, di Tiongkok saat ini, kami memperlakukan mereka yang datang sebagai tamu dengan hangat, dan mereka yang datang untuk tujuan masalah, kami akan membuat mereka merangkak berlutut seperti anjing yang berduka. Apa katamu?
Pria Jepang berkuncir yang memegang pedang Jepang tiba-tiba menjadi marah dan berteriak pada Lin Yu, dan tangannya sudah berada di tangannya, lengan. Digagang pedang Jepang. Kenapa kamu begitu bersemangat? Mungkinkah kamu di sini bukan sebagai tamu, tapi di sini untuk menimbulkan masalah? Lin Yu mengangkat alisnya, tersenyum, dan melihat ke arah orang Jepang berkepala runcing di samping pria Jepang berkepala runcing ini adalah pemimpin geng ini. Orang Jepang berkepala runcing itu menyipitkan mata ke arah Lin Yu, seperti dua pisau tajam, dan berkata dengan dingin kepada Lin Yu, "Tuan He, kami bukan tamu atau masalah. Kami di sini untuk menemui dokter." Karena dia tidak mahir berbahasa Mandarin, dia berbicara dengan tidak menyenangkan dan pengucapannya sangat tidak standar. Kata-kata ini terdengar agak canggung, dan pasien di samping tidak dapat menahan diri untuk menutup mulut dan tertawa diam-diam. Siapa yang berani tertawa? Pria Jepang berkepala runcing itu tiba-tiba menoleh dan meneriaki beberapa pasien dengan sangat keras. Para pasien tampak panik, seolah merasakan aura pembunuh yang tak terlihat, dan segera berhenti tertawa, dan suasana mereka pun dipenuhi marah. "Jangan berani keluar. Tuan, ini klinik medis saya. Anda adalah seorang pasien, dan saya juga seorang pasien. Mohon lebih hormat." Lin Yu tidak mentolerir kesalahannya, dan membalasnya dengan dingin, "Ini adalah Aula Huiseng, itu dia." Di klinik medis Heji Arong, bukan giliran beberapa orang Jepang yang datang dan memberi perintah. "Tuan He, tolong beri saya dokter." Pria Jepang berkepala runcing itu menyipitkan matanya ke arah Lin Yu dan berkata dengan suara yang dalam. "Bisakah Anda menemui saya untuk menemui dokter? Antri. Tidakkah Anda melihat begitu banyak pasien duduk di depan Anda?" Lin Yu mengabaikannya sama sekali, berbalik dan berjalan menuju meja konsultasi, mencuci tangannya, dan mulai duduk untuk konsultasi. "Kami adalah delegasi yang berafiliasi dengan Departemen Pemerintah. Kami di sini untuk pertukaran dan belajar atas undangan Departemen Pemerintah negara Anda. Anda tidak boleh membuang waktu kami. Anda harus memberi kami perawatan medis terlebih dahulu." Berkata dengan dingin sambil berusaha keras, dia ingin membunuh Lin Yu dengan matanya. "Ada apa dengan Departemen Pemerintah? Belum lagi Anda adalah Departemen Pemerintah Luar Negeri, bahkan staf Departemen Pemerintah China kami berbaris rapi ketika mereka datang. Artinya, apakah Anda orang Jepang begitu tidak memenuhi syarat? Anda berasal dari delegasi pemerintah, apakah itu juga berarti pemerintah Anda tidak memiliki kualitas?" Petik 2. Dokter ini menunjukkan rasa superioritas. Kenapa? Anda orang Jepang harus memanjakan Anda kemanapun Anda pergi. Para pasien yang sedang mengantri langsung berhenti ketika mendengar perkataannya, dan mereka semua mencelanya, lagi pula Pak He mendukung mereka, jadi mereka sangat percaya diri. Meskipun orang Jepang yang berkepala runcing dan lainnya tidak dapat sepenuhnya memahami apa yang dikatakan semua orang, mereka memiliki pemahaman umum, dan wajah mereka menjadi merah karena marah. "Baga!" Pria Jepang yang dikepang itu berteriak dengan marah, seolah ingin memukul seseorang, namun pria Jepang berambut runcing itu segera menghentikannya dan memberinya tatapan untuk memberi isyarat agar dia tenang. Pria Jepang berkuncir itu mendengus dingin dan pergi dengan marah. Pria Jepang berkepala runcing itu melihat bahwa tidak mungkin untuk melompat dalam antrean, jadi dia duduk di tanah lagi dan berbaris dengan pikiran tenang. Awalnya, Lin Yu merawat pasien dengan sangat cepat, tetapi untuk menghukum kelompok orang Jepang yang sombong dan kasar ini, dia memperlambat dan menjelaskan patologi penyakit dan hal-hal yang memerlukan perhatian pasien dengan santai. "Baga, bagus sekali." Orang Jepang berkepala runcing itu menunggu dengan cemas, dengan butiran keringat di kepala mereka. Mereka bergumam kepada Lin Yu dengan marah dan sengaja, "Apakah ini dokter ajaib Tiongkok? Tidak lebih dari itu. Menemui dokter lebih lambat dari kura-kura yang merangkak." Lin Yu mengabaikannya dan terus merawat pasien secara perlahan. Akhirnya, ketika pria Jepang berkepala runcing itu melihat pasien di depannya akhirnya selesai membaca, dia bergegas dan mengambil tempat duduk di depan meja konsultasi Lin Yu, takut pasien yang datang dari belakang akan melompat dalam antrean. "Ulurkan tanganmu." Lin Yu melirik pria Jepang berkepala runcing di depannya, dengan rasa geli di matanya. Pria Jepang berkepala runcing itu dengan patuh meraih tas bantal di meja konsultasi dan mendengus dingin.
Ada apa? Lin Yu meletakkan tangannya di tangannya dan berkata kepada pria Jepang dengan kepala tajam. Aku tidak tahu. Lagi pula, aku hanya merasa tidak nyaman di perutku. Pria Jepang berkepala runcing itu berkata dengan dingin kepada Lin Yu. Itu pasti disebabkan oleh pola makan yang tidak teratur dan hilangnya nafsu makan. Saya hanya akan memberikan beberapa resep. Kentut. Pria Jepang berkepala runcing itu tiba-tiba berdiri, menatap Lin Yu dan berkata dengan tegas, kamu bohong, aku tidak kehilangan nafsu makan sama sekali. Aku makan dengan sangat enak akhir-akhir ini. Aku menderita penyakit jantung bawaan, dan saya hanya mengatakannya dengan santai, ingin menguji Anda, tetapi saya tidak menyangka Anda akan mengarang omong kosong menurut kata-kata saya, sehingga terlihat bahwa Anda sama sekali tidak tahu cara merawat dokter. Petik 2. Memang, limpa dan perutmu sangat baik, dan tidak ada penyakit jantung bawaan sama sekali, kesehatanmu sangat baik. Petik 2. Lin Yu menatapnya sambil tersenyum dan berkata, jadi, kamu di sini bukan untuk melihat dokter sama sekali. Lin Yu dapat mengetahui sebelum memeriksa denyut nadinya bahwa pria Jepang berkepala runcing ini dalam keadaan sehat. Orang-orangnya tidak memiliki penyakit sama sekali. Lin Yu tahu bahwa mereka mungkin datang ke sini untuk menimbulkan masalah, jadi dia dengan santai mengikutinya. Tanpa diduga, pria Jepang ini mengidap penyakit jantung bawaan, dan dia benar-benar datang ke sini dengan sengaja untuk menimbulkan masalah. Pria Jepang berkepala runcing itu melihat kebohongannya diketahui oleh Lin Yu, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan dingin, omong kosong. Saya jelas menderita penyakit jantung bawaan, hanya Anda, seorang dokter dukun, yang tidak bisa lihat. Karena kamu adalah seorang dokter dukun, maka papan nama Hui Seng Tangmu tidak layak untuk digantung di luar. Dalam istilah Cina, aku akan menghancurkan papan namamu. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba meraih pedang Jepang di tangan si dokter dukun, mengepang temannya di sebelahnya dan berbalik. Dia berjalan mendekat dan berkata dengan suara dingin, lepaskan tandanya untukku. Aku akan menghancurkannya di depan semua orang.